komputer apa gimana Pak? Pak Alek butuh mungkin satu perangkat alat komunikasi. Laptop. Silakan menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone yang canggih sekarang dengan kamera Leica yang cukup memadai. Kemudian nanti butuh mikrofon, ya kan? Kan semua ada di aplikasi sekarang. Model apapun yang diperlukan sudah ada baik ya. Nanti ya biarlah si cucumu aja yang Pak Alek melakukan reportase aja. Pak Alek melakukan reportase seperti yang dulu sering meliput kegiatan Mbah Kong, ya kan? Seperti itu aja bagus. Kalau saran Mbah Kong, bahan-bahan Pak Alek yang lama, liputan-liputan dulu, baik di sanggar, baik di kebun, baik di pantai, baik di upacara-upacara metatah dan sebagainya, itu kan jadi bahan bagus Pak Alek. Pak Alek tinggal nanti minta tolong Tony dan cucunya untuk meng-upgrade kembali, ya kan, mana yang perlu dimunculkan, mana yang enggak. Karena teman-teman yang memiliki rekaman tahun itu sekarang bermanfaat untuk pembelajaran. Bahwa kita memiliki partisipan-partisipan, kreator-kreator, punya seniman-seniwati, punya penari, punya penabuh, punya dalang, punya IO, ya kan? Nah, ini kan kita bangkitkan kembali semangat profesi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Kita cukup menjadi pembangkit, penyemangat. Jangan sampai kita ini membiarkan anak-anak yang memiliki potensi ini dibiarkan begitu saja. Sehingga ketika usai mereka berkreasi jatuhnya kan mabuk lagi, judi lagi. Itu yang Mbah Kong prihatinkan. Jadi dengan apa yang Pak Alek lakukan ini, membangkitkan generasi. Iya, kita akan membangun pribadi-pribadi sejati itu yang benar-benar konsentrasi di skill mereka, di kemahiran mereka, di pemahaman kehidupan yang dilakukan. Ya seperti yang kami lakukan, ada agro spirit, ada sea spirit, ada acting spirit, ada teman-teman ada yang bikin art terapi, bahkan juga bikin universe healing, ya kan? Aneka hal layanan sosial yang kami berikan secara free, ya kan? Ngasih syukur enggak juga enggak apa, kita tolong semeton-semeton kita yang memerlukan. Dan saya juga ada tertarik Pak mengenai terapi itu gimana? Bagus kan itu kalau bikin konten ini, YouTube. Ya. Semua bagus Pak. Terapi kesehatan apa? Ya, nanti kita bikin. Biar kita tidak monoton sekali. Ya, tidak betul. usah buat banyak, saya pikir udah jenuh sekali. Kita jangan ikut-ikutan. Jadi gini Pak, kalau kita itu meniru, artinya kan kita itu tidak inovatif, Ya, betul. tidak kreatif. Nanti kalau yang kita tiru itu selesai, jangan mandek. Maka kita harus mampu menciptakan hal-hal yang sifatnya baru, yang menumbuhkan semangat, Betul. menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan kehidupan baru yang betul-betul mencerdaskan gitu. Mencerdaskan. Mereka itu memiliki banyak hal. Betul. Ya kan? Nanti misalnya kegiatan Mbah Kong terapi, terapi matahari, terapi air, terapi laut, terapi udara, terapi oksigen, terapi hutan, terapi tanah, apapun yang sifatnya universe healing yang Mbah Kong rintis selama di Bali ini bisalah dibagikan kepada mereka yang mau. Betul. Tapi kalau mereka tuh hanya meniru tanpa mau bertanya, dampaknya buruk. Misalnya terapi air, jam berapa harus dilakukan, untuk apa saja, berapa lama, di mana tempatnya, mengapa dilakukan demikian, ya kan? Bagaimana caranya, ya gitu. Siapa saja yang bisa diterapi, ya gitu. Itu kan harus penting dan paham betul orang itu kalau mau meniru.
Kalau nggak ngerti tanyalah, jangan hanya meniru lalu ketika menghadapi problem di lapangan hao-hao ya kan. Nah gitu, jadi kebanyakan kita ini membeo, tahu kan beo? Ya tahu. Beo itu pinter, beo itu pinter atau cerdas? Ya, ikut-ikutan ya. Nah, beo itu kan meniru Pak, Meniru. hanya meniru. Setelah pinter dia mati, iya enggak? Betul. Setelah pinter dia paling tua mati, jadi nggak bisa menciptakan, bisanya meniru gitu kan. Untuk pajangan aja, pajangan taman, pajangan sangkar. Nah ini Mbak, saya potong. Saya maksudnya mau terapi kesehatan umpamanya. Apa membaca terapi kesehatan. Iya. Step by stepnya toh, Nah, teknisnya. Maksudnya untuk kesehatan. Lah ini kan tempat terapi Pak. Maksudnya apa gitu. Ya di ruangan gitulah kita terapi. Ini kan tempat terapi. Gimana sih? Kayak Pak Alek dulu saya healing gitu kan tuh. Bagaimana membuat Pak Alek tidak mengalami depresi, mengatasi lelah pikiran, penat hati ketika Pak Alek kehilangan, ya kan? Kehilangan orang yang paling dicintai. Bagaimana mengatasi kita itu lelah pikir, lelah jiwa, lelah fisik mudah. Itu perlu tuh memang. Nah, sebagai untuk kita apa namanya, berikan penerapan ke masyarakat gitu lah Mas. Jadi banyak sekali yang bisa kita persembahkan. Nanti kalau Pak Alek memang terpanggil untuk berbagi, ayo, Bakung selalu support kok. Pokoknya positif saya support, kalau negatif saya pergi dah. Ya. Kalau sudah diajak yang buru-buru, Bakung pamitan aja. Maaf, udah. Jadi kita yang positif-positif aja. Karena media publikasi sekarang ini 90% kan negatif. Ya, betul. Hanya 10% yang positif. Nah, kita memilih yang positif lah. Jangan ikut-ikutan yang buruk. Ini saya potong lagi. Saya kenal dengan penyelam-penyelam yang di pantai Penimadu. Mereka itu sudah ngumpulin tukik-tukik gitu, tukik-tukik apa? Anak penyu. Itu. Iya. Itu dia mereka mengharapkan kalau ada yang mau, tapi dia diharapkan memberikan sembako lah untuk 30 orang. Sambil tos dulu, sambil tos. Nah, tos. Ini enggak apa-apa, nyala dulu enggak apa. Tos. Masa Allah ketosnya bingung amat. Nah, ini biar semangat. Nah. Kopinya Mbah Kung. Kopi Torabika. Mantap. Nah, dia tidak, mereka mengharapkan saya itu Mbah Kung. Mau cari donatur, kami hanya minta 30 ekor. Bukan, 30 ini sembako gitu. Itu dibagi-bagi ke masyarakat. Ngapain kita sembako? Kita di sini sembako dibuang-buang kok. Kita tuh mungkin butuh support apa yang diperlukan penyelam. Oh gitu ya. Nah, iya. Gitu ya, betul-betul. Mungkin sepatunya yang anti gores terumbu karang. Kemudian alat untuk menyelamatkan tukik-tukik itu. Dan ketika mereka juga mengambil piting yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Ambil udang yang besar-besar, ya kan? Jangan kecil. Itu yang kita support mungkin. Itu bagus ya itu ya. Iya. Tapi kita harus juga cari donatur gitu. Nah, masalah funding racing itu kan kemitraan itu kan nanti berjalan dengan sendirinya. Jadi kita dari penyelam mengharapkan bantuan untuk mereka. Ya dari PLK sendiri kita kan orang kuat-kuat. Orang pemilih investasi yang besar juga. Kita tinggal menyambungkan saja. Nah, kalau penyelam-penyelam ini kan memang sederhana sekali. Nyelam tanpa alat kan, jadi mereka kemampuan pernapasan panjang yang mereka pakai alat ya kan? Iya. Pakai tabung apa dikasih, baju sudah punya mereka. Iya. Kalau udah untuk perlengkapan yang lain saya nggak tahu. Makanya itu kan perlu partisipasi riset Pak. Betul. Jadi ketika mereka nyelam kita tungguin hasilnya dapat berapa, bagaimana mereka menyelam, di mana saja sasaran untuk menyelamnya, untuk apa hasil selam itu, ya kan? Dan saya dengar gini Pak, mereka disuruh perhatikan terumbu karang di laut tuh. Ya kemarin kan ada kegiatan dari
Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Ditanamlah, ditaruhlah patung dolphin kan kemarin. Gimana Hanya tuh? simbol itu di Kali Bubuk. Oh, Di Kali Bubuk kan sudah 8 bulan yang lalu pencegahan pengerusakan terumbu karang. Ya nyatanya kan tetap dihancurin aja terus, gitu kan. Nah, karena di Bali Utara ini, di Singaraja ini, di lautan kita ini kan banyak terumbu karang yang indah, tetapi dihancurkan, ya kan, sehingga dolphin aja nggak pernah nongol ya. 15 tahun saya menunggu dolphin baru lihat di Pantai Bungkulan. oh bukan di Lovina nih? Enggak, jadi Oh dulu Lovina banyak. Lovina dulu banyak, aku nungguin 2 hari 2 malam tidur di pantai kagak ada. Oh gitu. Ya karena banyak kolam yang mengandung merkuri. Pembersih kolam ini kan merkuri ini mengusir lumba-lumba itu. Tapi ini maaf ya, tiap hari ada almarhum Bupati Buleleng Pak Wirasindu bilang dia menganjurkan gimana kalau kita untuk pancingin dolphin itu kita bawa ikan lempar ke laut itu. Masuk akal bisa nggak gitu caranya? Dia kan sukanya bukan ikan mati. Dia kan Jadi berburu juga- sendiri. Yang kita perlukan ya menjaga lingkungan bersih, Ya, Pak. maksudnya sudah dibilang kalau mau dolphinnya biar bangkit, coba kita buang ikan. Hentikan buang saluran kolam renang itu ke laut. Oh, iya. Harus ada filternya. Oh gitu. Ya. Ini persoalan adalah bahan kimia. Betul betul betul. Merkuri ini, Oh iya betul. bayangkan aja, Ya. kita makan seafood Ya. di Denpasar, Ya. gatal semua kita. Oh betul betul kena. Merkuri betul. Kan beda dengan di pantai kita, Oh gitu. yang di penimbangan ke sana kan Oh. kan bersih sekali ikannya. Betul, betul. Kita makan. Mbak aku makan seafood di Denpasar, saya kerogen saya, gatal semua. Berarti saya sangat sensitif terhadap merkuri. Oh gitu. Berarti saya mbak dolphin. Jadi kalau manusia juga sensitif, bagaimana dolphin yang lembut? Betul betul. Itu Pak Alex. Jadi kita mesti paham masalah lingkungan hidup. Kalau mencintai jangan tanggung-tanggung lah. Betul betul. Hentikan kolam itu langsung dialirkan ke laut. Harus ada filternya. Oh gitu ya betul betul. Di kebun kek supaya untuk apa itu menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai filter. Sebelum ke laut dikasih filter, ada kan banyak hijau, banyak areng, banyak bata, dibuatkan filter 1, 2, 3 gitu sehingga masuk ke laut itu bersih. Nah, kalau sampah yang masuk ke laut itu menurut saya itu bukan pencemaran. Malah memberikan suatu rumpon terhadap ikan-ikan kan. Ingat kalau sampahnya banyak kan ikan-ikan kecil pada minggir. Kasarannya gitu. Tiga, menjaga kebersihannya itu bukan hanya ngambilin sampah dari laut, tetapi bagaimana bahan-bahan kimia ini yang mutlak merusak, Pak Alex. Ini yang saya amatin begitu. Mbak Kong itu nungguin 2 hari 2 malam di Lovina, nggak ketemu saya dolphin. Terus menyeberang sampai ke Lombok, nggak ketemu saya dolphin. Ketemunya ikan terbangannya 157 ekor yang melayang di depan kami. Saya hitungin kok. Mbak Kong bukan hanya cerita, Mbak Kong riset betul. Dolphin itu Mbak Kong lihat 4 kali setelah 15 tahun. Dan itu bukan di Lovina. Gimana? Ini di Pantai Bungkulan, di Pantai Kuta Banding, sama di Penyusuan. Penyusuan di mana? Penyusuan sana, Bali Utara, Oh. Kubu Tamban, Oh. Jakule. Ini Berarti- belum lama. Maaf ya Bang, ini selama ini mereka bohongi itu ya? Wisatawan suruh Iya, jarang yang ketemu. Mereka hanya sewakan perahu aja supaya ada yang sewa. Bukan yang jelek-jelekin, nyatanya begitu. Karena Mbak Kong ikut nemenin Wisdom, ya kan, mau lihat dolphin, kita sewa perahu kan, masing-masing orang kan 150.000. Kita nyebrang, nggak ada, nggak ketemu. Apa kata mereka? Oh, lagi nggak nungul, oh lagi nggak nampak, lagi nggak muncul. Ya kalau orang yang baru datang sih boleh dikatakan begitu. Ya Mbak Kong kan sudah 3 tahun riset partisipasi bersama mereka. Tak pikir juga itu perlu dibenahi. Yang jelas kita ada pencemaran lingkungan di lautan Bali.
Sehingga dolphin-dolphin itu kalau di rumpon banyak Pak Lek. Di mana? Rumpon. Di mana rumpon? Tempat penangkaran ikan. Di mana? Di tengah laut sana. Di mana? Jadi perjalanan Di daerah mana? 3 jam, 4 jam di tengah laut. Jadi kan orang kan bikin rumpon tuh nelayan-nelayan itu. Tapi perjalanannya 3 jam. Waduh. Berangkat jam 1 malam sampai di sana itu jam 4, jam 5. Barulah jam 5 kita membentang jaring seret itu, kita tarik berdua-belas. Kita kelilingin rumpon itu. Wah, itu kadang-kadang ada terjaring dolphinnya. Gitu. Kita lepasin lagi. Kadang hiu masih banyak, hiu masih banyak. Hiu masih banyak. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu ya kita harus ke akarnya Pak Alek. Jangan sepotong-sepotong. Minum biar nggak haus. Minum. Ya, mati.